Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Anggreni Fatika dari kelas 1C, presensi 1, NIM K71228084. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pentingnya pendidikan karakter peduli lingkungan dan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Langsung saja. Peduli lingkungan merupakan sikap dan tindakan untuk mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya serta berupaya untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang sudah ada. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan yaitu melalui pembentukan karakter yang dimulai sejak usia dini. Dengan adanya pembelajaran sikap peduli lingkungan, diharapkan dapat menyadarkan siswa agar memiliki kepedulian terhadap alam dan lingkungan di sekitarnya. Menanamkan kebiasaan dan kepedulian terhadap lingkungan dapat dilakukan melalui pendidikan lingkungan hidup, menurut Ratna Widyaningrup 2016 nomor 108. Pendidikan berperan dalam pembentukan kemampuan, kepribadian, dan karakter seseorang. Apa itu karakter dan sikap peduli? Karakter merupakan watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan atau virtues yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Lalu sikap peduli itu apa? Sikap peduli merupakan salah satu karakter yang harus dimiliki oleh setiap individu. Sikap peduli lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Hasan 2010 nomor 4. Menurut Daryanto Darmiatun 2013 nomor 9, karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun berbagai macam dari peduli lingkungan bagi peserta didik. Yang pertama, untuk membiasakan peserta didik hidup sehat dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, untuk membersihkan dan menghias halaman agar lingkungan sekolah menjadi lebih bersih dan nyaman untuk pembelajaran. Ketiga, untuk memberikan pembelajaran tambahan yang mungkin tidak didapatkan di sekolah karena masa pandemi. Peserta didik masuk sekolah hanya 2 kali dalam seminggu. Untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dalam belajar serta meningkatkan kreativitas mereka. Kelima, terbentuknya kepribadian peserta didik yang membiasakan diri hidup sehat. Lalu, mengenalkan sampah sejak usia dini dengan membuang sampah sesuai jenisnya adalah pembiasaan sederhana yang akan membawa dampak besar bagi lingkungan. A.M. Mahamohtop 2016. Dan sikap ini sangat perlu untuk dibentuk agar menjadi kebiasaan baik bagi generasi ke depan. Rahmawati dan Suwanda 2015. Kemudian, sebagai calon guru, kita sebaiknya harus berupaya dalam menciptakan lingkungan yang bersih seperti 1. Menegur dan memberi hukuman kepada peserta didik yang membuang sampah sembarangan, di mana hukuman yang dapat diartikan sebagai hukuman atau sanksi dan hukuman terjadi berdasarkan ketika seseorang tidak mencapai suatu target atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang diyakini oleh sekolah. Anggraini D. 2021. Kedua, pembiasaan rutin. Contohnya, sebelum melakukan proses belajar mengajar, guru harus membiasakan siswa untuk melakukan kebersihan kelas untuk mencegah proses belajar mengajar yang nyaman dan kondusif. 3. Memberikan pembelajaran IPA pada setiap belajar mengajar berlangsung. IPA adalah ilmu sains yang mempelajari gejala alam yang menyangkut makhluk hidup maupun benda mati. 4. Keteladanan. Guru menerapkan siswa untuk buang sampah pada tempatnya. Guru memulai pembelajaran tepat waktu, bersikap sopan dan santun dan tidak merusak lingkungan sekitar. Lalu, ada beberapa indikator karakter peduli lingkungan di sekolah, antara lain
1. Pembiasaan memelihara kebersihan dan kelestarian di lingkungan sekolah. 2. Tersedianya tempat pembuangan sampah dan cuci tangan, menyediakan kamar mandi dan air bersih. Ketiga, pembiasaan hemat energi. 4. Adanya biopori di lingkungan sekolah. 5. Membangun saluran pembuangan air limbah dengan baik. 6. Melakukan pembiasaan memisahkan jenis sampah organik dan anorganik. Ketujuh, pengelolaan sampah melalui pembuatan kompos dari sampah organik. 8. Penanganan limbah hasil praktik. 9. Penyediaan peralatan kebersihan. 10. Adanya lingkungan program cinta bersih. Di sini saya mengambil kesimpulan dari membentuk sikap peduli lingkungan pada diri peserta didik, yaitu peserta didik harus lebih bisa memahami mengenai sikap peduli lingkungan. Sikap peduli lingkungan merupakan hal dasar dalam salah satu karakter pada peserta didik. Karena itu sangat penting untuk keberlangsungan hidup. Terima kasih, itu saja yang bisa saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.